Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan usaha. Setiap usaha pasti menginginkan keuntungan yang lebih. Maka dari itu, perusahaan dapat melakukan pengembangan usaha untuk mencapai keuntungan lebih tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari 4 strategi pengembangan usaha yang didasarkan pada matriks ENSOF. Ada 4 strateginya, yaitu market penetration, market development, product development, dan diversification. Pertama-tama kita bahas dulu market penetration. Market penetration atau dalam bahasa Indonesia adalah penetrasi pasar. Penetrasi itu berarti menembus, menerobos, merembes. Maka penetrasi pasar pengertiannya adalah upaya melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar yang ada. Jadi penetrasi pasar ini adalah menembus pasar yang sudah ada. Penetrasi pasar dilakukan untuk merebut konsumen atau pelanggan pesaing, membuat pelanggan belanja lebih banyak produk kita. Jadi pelanggan kita bisa membeli atau berbelanja produk kita lebih banyak, atau menarik konsumen potensial. Konsumen potensial itu adalah calon konsumen yang belum menggunakan produk kita, tapi dia berpotensi untuk membeli produk kita. Nah, beberapa cara dalam melakukan penetrasi pasar, diantaranya ada menetapkan harga yang lebih rendah daripada pesaing kita. Lalu juga bisa memperluas saluran distribusi, sehingga konsumen kita bisa lebih mudah mendapatkan produk kita. Lalu kita bisa juga memperbaiki kemasan sehingga tampilannya lebih menarik. Dan bisa juga dengan melakukan promosi gencar-gencaran. Nah, penetrasi pasar ini sering disebut juga strategi samudra merah. Kenapa? Mungkin salah satu alasannya adalah karena penetrasi pasar ini cenderung menimbulkan kompetisi atau persaingan dengan pesaing, sehingga ya tidak jarang juga menimbulkan terjadinya persaingan harga atau perang harga atau price war. Tapi penetrasi pasar ini risikonya tergolong rendah karena hanya berusaha mendapatkan pasar yang sudah ada. Nah, yang agak berbeda dengan penetrasi pasar adalah market development atau perluasan pasar. Perluasan pasar ini adalah upaya menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Beberapa cara untuk melakukannya seperti membuka cabang, menggunakan toko online, menciptakan sistem franchise atau waralaba, dan bisa juga dengan melakukan ekspor ke luar negeri. Tapi jika kita ingin melakukan ekspor ke luar negeri, yang berarti kita memperluas pangsa pasar ke pasar internasional atau pasar global, maka kita harus lebih siap karena tantangannya akan lebih tinggi. Dan tidak hanya itu, jika kita juga memutuskan untuk melebarkan sayap ke luar negeri, maka kita harus memperhatikan setiap aturan yang ada di berbagai negara. Perluasan pasar ini disebut juga strategi samudra biru, karena tidak seperti penetrasi pasar yang cenderung menimbulkan persaingan dengan pesaing. Perluasan pasar ini terlihat seolah menghindari persaingan dengan pesaing, karena kan perluasan pasar ini mencari pasar yang baru. Tapi resikonya justru tinggi, karena kan kalau kita ingin menembus pasar baru, muncul juga tantangan baru, harus melakukan riset baru. Nah, itulah pembahasan market development. Sekarang product development. Nah, product development ini disebut juga pengembangan produk. Pengertiannya adalah upaya menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Kan kalau kita ingin memasuki pasar baru, hal itu tidak mudah, karena berarti kita harus mencoba menggayat kembali calon konsumen sehingga menjadi konsumen kita.
setelah jadi konsumen, kita juga harus berusaha menjadikan konsumen tersebut menjadi pelanggan. Nah, ada perbedaan antara pelanggan dan konsumen. Kira-kira apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pelanggan adalah konsumen atau pembeli tetap. Kata kuncinya adalah tetap. Jadi pelanggan itu adalah konsumen atau pembeli tetap. Dia setia terhadap produk-produk kita. Tapi kalau pembeli atau konsumen itu sifatnya tidak tetap. Mungkin saja dia cuma beli sekali atau kadang-kadang atau ketika produk lain tidak ada. Jadi kita harus selalu berusaha menjadikan konsumen itu menjadi pelanggan. Pelanggan berarti konsumen tersebut memiliki kepercayaan terhadap produk kita. Nah, untuk menjaganya, kita harus selalu bersedia mendengarkan keluhan pelanggan dan selalu berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Nah, product development ini atau pengembangan produk ini, kita tidak hanya harus menciptakan produk baru, tapi kita juga bisa memberikan sesuatu yang berbeda pada produk yang sudah ada, seperti memberikan rasa yang berbeda, ukuran yang berbeda, fitur, kegunaan, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada strategi diversification. Diversification disebut juga diversifikasi. Pengertiannya adalah upaya mengembangkan produk baru untuk dijual di pasar yang baru. Nah, strategi ini sebenarnya dikatakan tersulit dari ketiga strategi lainnya. Kenapa? Karena tantangannya sangat besar. Pertama, karena kita menciptakan produk baru, dan kedua, kita memasarkannya pada pasar yang baru. Telah dibahas sebelumnya bahwa memasuki pasar yang baru itu tidak mudah. Nah, maka itu strategi ini seringkali dianggap sebagai strategi tersulit. Tapi ada sisi positif dari diversifikasi, yaitu dia bisa mengatasi krisis ekonomi jika kita bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena dengan diversifikasi berarti ada perbedaan. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita melakukan diversifikasi sehingga menjangkau banyak pasar. Nah, misalkan di salah satu pasar sedang terjadi krisis ekonomi, maka pendapatan kita menurun. Tapi di pasar yang berbeda, justru penjualan kita sedang meningkat. Nah, dengan begitu kan kerugian kita bisa tertutupi oleh pangsa pasar kita yang lain. Itu kenapa diversifikasi juga ada sisi positifnya. Itulah 4 strategi pengembangan usaha berdasarkan Matrix and Solve. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan atau memilih strategi pengembangan usaha. Yang pertama, produk atau layanan yang kita berikan, lalu keadaan ekonomi, dan juga anggaran yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus selalu ingat bahwa usaha termasuk pengembangannya merupakan sebuah proses. Maka dalam melakukannya kita harus selalu bersabar. Karena untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan jalan yang tidak mudah. Maka dari itu, seorang wirausaha harus selalu memiliki sifat pantang menyerah. Sampai sini penjelasan kita tentang pengembangan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.